Tenang bro, gak usah gopo bro. Dalam nggak cukup. Saya aja setengahnya. Langsung mendekat. Sumber rezeki. Sama tahu dak kuat jalan Pak mana iki. Sini dulu mas. Selamat pagi. Oh mau pakai drone dulu. Sini. Dari mana mas? Saya Ini lokasinya namanya apa mas? ini lokasi RP RHR. bukan RHR. Bukan. Lokasi RP2 Polres Program. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Jadi kita di apa itu tempat kunjungan yang pertama ini kita mengunjungi salah satu kelompok tani yang bekerjasama dengan Polres Program di sini nanti masukkan itu ya penjelasan. Ini ada macadamia ya yang BPKS kemarin mengusahakan kedainya dari sana dari petani dari Pandi ini kelihatannya dari Andi Perwadi, dia kan direktur utama apa Indutan 4, dia mengusahakan ini dari Australia. Nah nanti silakan Mas Dalito bisa menjelaskan apa kegiatan yang ada di sini dan ini sistem hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan lah dari September apa itu kegiatan yang ada. Silakan Mas Gari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Galito Putra. Kebetulan ini sebagai koordinator klasternya untuk wilayah Jati Selatan. Dan ini ada kebetulan tuan rumah di Desa Baru Pulau Sangkar, ada Bu Dara, fasilitator desa di sini, dan ini Bang Rido dari fasilitator desa Tamiai Pak yang di sebelah. Nah, sekarang kita di lokasi KTH Lengkah Sakti. Kalau ini untuk kegiatan RHL penanamannya tahun 2020 Pak. Jadi ini pelaksananya KTH Lengkah Sakti, nanti detailnya bisa di Bu Dara. Memang hasil dari sini tanaman yang ada hari ini tidak proses, tidak lepas sih kalau dari terkait dari prosedur monet yang terus dilaksanakan gitu. Karena tanaman yang ada hari ini bagus seperti ini, itu terlepas dari kerja keras dari teman-teman SD ini melakukan monitoring rutin itu. Jadi kalau kita di lapangan sepertinya terutama teman-teman yang nanti yang akan hadir di desa, baik koordinator wilayahnya atau kasdesnya itu. Nah inilah kerja yang ibaratnya kalau di sini medan tempur utama kita di sini gitu. Bukan cuma sekedar tanam menanam gitu kan, kayak dari kalau hari ini kita ngalah 100% proses, tanam menanam itu lebih ke 30 sampai 40 di awal. Dan 60% di selanjutnya itu proses menjaganya itu, memeliharanya itu. Jadi teman-teman di sini mungkin bisa trade monet, nanti bisa dijelaskan sedikit Saudara. Jadi kalau monet kita di sini itu monetnya memang berkala Pak. Jadi dimulai dari KTH, kan ada belangko yang harus diisi KTH, terus dilanjutkan oleh teman-teman FD bagaimana monetnya dan monet FD, dan kami di koordinator klaster itu ada lagi itu sistem monetnya gitu. Jadi walaupun belangkonya sama tetapi dilaksanakan oleh orang pihak yang berbeda. Nanti dari BPDAS nanti Bang Yopi dan lain itu juga ada melakukan monef dengan belangko yang sama Pak. Jadi jangan teman-teman, kalau kami tidak usah takut khawatir kalau belangko monef KTH, FD, KK atau BPDAS dan di akhir tahun oleh tim penilai itu isinya beda. Karena nggak masalah. Kan tanaman ada yang 100, ada yang bikin 98 gitu. Malah saat monef itu beda, itulah real terjadinya monef itu betul-betul terjadi Pak. Kalau saat monef dari petani nilainya
di FD, di kakak sampai beda sama lah kita. Kalau di FD2 Pak Wahyu mungkin mempertanyakan itu gitu. Jadi yang paling penting tuh di sini ya, agar bisa bagus kayak gini tuh teman-teman SDKK dan mahasiswa tuh, karena kita kan masih internal, jangan pernah takut dengan kalau di sana BPDAS loh ya. Ya, Jangan pernah takut dengan BPDAS, sampaikan aja data apa adanya. Yang jadi masalah kan jangan apa itu yang ABS asal atasan senang itu. Di lapangan nggak bagus, mati 100 batang, kita lapor 10 batang gitu. Jadi kan saat BPDAS menyiapkan bibit pengganti cuma 10 batang. Nah, yang 90 dari mana? Jadi saat terjadi satu kebohongan gitu, kita harus terus menutupi itu. Mending di awal jujur saja gitu. So, kalau mungkin di FP2 kita beranggapan bahwa BPDAS, konsultan, kelompok tani dan kita bukan ada satu pihak yang menekan satu pihak, kita lebih merasa kayak kita nih semua pihak ada di wadah yang sama untuk menyukseskan FP2. Jadi informasi sekecil apapun sampaikanlah dengan jujur gitu. Nah, kadang kita sulit menyampaikan lewat suara, itulah ada Blanko Monef. Terkait ke petani juga Blanko Monef, kadang kan kita kalau bahasa kan ada orang yang ekstrovert, introvert kan, yang bahasa untuk memulai komunikasi itu kan susah. Kayak datang kan ada orang yang pas datang tiba-tiba ke petani langsung nyambung obrolan. Ada yang kita kan kadang kalau petani itu diam, kita setengah jam kita juga diam. Nah, gunakanlah Blanko Monef itu sarana teman-teman komunikasi. Jadi datang bawa Blanko Monef, jangan datang, Pak, ini berapa Pak? Ini oh, jangan. Pak, ini gimana Pak? Jadi kadang teman-teman ini sambil cerita, Pak, ini ayo kita sana Pak, gimana gitu. Jadi Monef itu jangan jadikan itu sebagai beban untuk petani sehingga mereka akan takut menyampaikan data sebenarnya gitu. Jadi Monef itu jadikan kayak sarana untuk petani menyampaikan bahwa oh mereka ada masalah dan mereka butuh solusi dan mereka butuh obat. Kita sampaikan di Monef gitu. Terus Monef itu juga dua, jangan pernah terkesan jadi formalitas teman-teman untuk kerja di lapangan. Dan itu bahaya. Saat petani sudah menganggap Monef itu formalitas teman-teman datang terus pulang, itu bahaya. Itu sangat-sangat bahaya. Data teman-teman dapat selanjutnya tidak akan akurat, dan yang paling bahaya kita akan tidak diterima, pelan-pelan akan dijauhi oleh mereka karena mereka merasa anggap kita kami ini cuma jadi subjek kegiatan mereka gitu. Tapi kalau Blanko Monef itu kayak pisau bermata dua Pak, kalau kita manfaatkan dengan baik, kalau komunikasi itu terjalin, mereka akan merasa oh iya kami ini punya pendamping, jadi BPDAS dari FP2 memperhatikan kami gitu. Tapi kalau Monef itu jadi dianggap dalam tanda kutip formalitas, mereka menganggap kami ini mereka perlu kami pas untuk ngisi Monef aja gitu. Itu kan bahaya. Gitu. Ini untuk Monef mungkin Bu Dara bisa menjelaskan sedikit terkait gimana prosedur Monef. Karena memang kalau di kami yang lebih intens Monef kan teman-teman yang langsung dia berhadapan dengan petani. Jadi Bu Dara bisa bercerita sedikit tentang bagaimana Blanko Monef. Oh, coba jangan langsung ke Monef dulu. Oh, siap. Saya ingin tahu gimana proses perencanaan apa ini kegiatannya AF betul. Gimana keterlibatan Fasdes sama PIAYU ya. Dan juga kalau seandainya ada konsultan, di mana sih keterlibatan masing-masing pihak itu dalam merumuskan katakanlah proposal dari masyarakat itu ya, atau kegiatan yang kita tentukan misalnya apakah AF atau bibit atau apalah istilahnya. Bisa dijelaskan nggak proses bagaimana peran fasilitator desa sama kelompok tani gitu kan? Cuman kalau kita sih kalau lihat desa tadi setiap masuk ke desa itu kan biasa kita adakan padiatapa atau FP apa sih? Sebagai pertemuan di awal sayang. Jadi kita bangun dulu. Jadi dari BPDAS konsultan di sana kan mulai memiliki database terkait di desa ini potensi kegiatan yang bisa dilakukan apa saja itu. Jadi memang prosesnya dari awal kan di sana tuh kan terbuka semua. BPDAS, PSKL, FP2 menawarkan ini ada kegiatan, masyarakat juga menyampaikan Pak, ini kami mungkin bisa terlibat di kegiatan ini. Nah, jadi setelah adanya FP itu dari BPDAS konsultan merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa. Nah, teman-temannya terus selanjutnya peran pentingnya lagi teman-teman
fasilitator desa Pak. Jadi kan PRA nggak ada PRA nggak? PRA ada. Nah, jadi setelah ada kegiatan, misal SP2 sudah merubah, kita akan adakan kegiatan agroforestry. Nah, kerjaan teman-teman ini adalah, malah teman-teman ini PRA-nya mulai setiap dari BPDAS SP2 mengatakan ada kegiatan agroforestry, mereka PRA-nya setiap hari malah. Ya walaupun secara formal ada tahapannya, cuman secara pelaksanaan mereka melakukan itu setiap hari. Mulai dari mereka mulai mengidentifikasi masyarakat yang lahannya masuk ke kriteria yang ditentukan oleh SP2 untuk kegiatan agroforestry. Terus teman-teman juga mengidentifikasi orang-orangnya. Kan ada orang yang lahannya kritis, cuman orangnya udah punya mobil 3 kan, nggak juga kita bantu. Jadi peran dari teman-teman ya. Ada juga orang yang punya lahan kritis, secara ekonomi tidak mampu, cuman dalam tanda kutip itu dia punya track record yang di desa itu sudah tidak baik. Misal sudah sering dapat bantuan kelompok itu, cuman nggak ada yang jalan. Nah, itulah teman-teman yang mengidentifikasi itu. Nah, dari BPDAS setelah teman-teman mengidentifikasi itu calon potensi lahan sudah ada dengan pemilik, kan kita berdasarkan basis lahan ya. Nah, sekalian didata pemiliknya. Nah, selanjutnya dari BPDAS, dari SP2 tentu ditinjak lanjut lah, ada PRA yang sudah resmi dilakukan. Jadi di PRA itu mulailah di apa istilah itu, dalam PRA didata lagi itu data-data yang sudah ada, database dari teman-teman ini. Jadi didata lagi, kemudian setelah ada Resminya gitu ya. setelah resmi ya Ya, resminya resmi gitu. ada kegiatan yang mau dilaksanakan. Ah iya. Bahan yang sudah sementara dilakukan oleh teman-teman Ah, Fasdes iya. itu digunakan untuk bahan itu Iya, Pak. mengajukan Nah, AWB kan. Fasdes itu apa? Hambatannya apa? Waktu PRA, waktu Padia Tapak itu yang dialami apa? Dengan heterogenitas masyarakat yang tadi ada lahan, ada mungkin etnis, ada mungkin wealthy, kesejahteraannya gitu. Kalau sejauh ini yang kami hadapi Pak, yang pertama itu memang yang beragam macam etnis tadi Pak. Karena di sini kan kami itu ada yang namanya adat. Tuh, nah, terkadang di satu desa itu memang ada yang oknum-oknum, bisa dibilang oknum, mereka malah inginnya sudah apa ya, bisa dibilang fee lah Pak untuk mereka kadang-kadang kan. Namun di sini kita berusaha mendekati, yang utamanya yang kita dekati itu masyarakat yang memiliki lahannya dulu Pak. Kita pastikan, kita jelaskan ke mereka bahwa bantuan ini berbeda dengan yang lain. Hambatan terbesar kami itu Pak, memang keinginan masyarakat berkelompok kalau di sini Pak. Karena kelompok itu masyarakat itu jerah untuk berkelompok. Karena mereka biasanya hanya menjadi objek. Nah, hanya nama kami dipakai, bantuannya entah kemana gitu Pak. Itu memang mati-matian Pak kami untuk pendekatan itu. Jadi kami Mereka trauma Pak, sangat, kalau di sini sangat trauma. Saya saja yang di awalnya pengalaman pribadi untuk mencari anggota kelompok, satu kelompok aja itu butuh waktu sekitar 2 bulan 3 bulan Pak, itu sulit. Udah ada yang masuk keluar lagi, udah ada yang masuk keluar lagi, karena hasutan dari masyarakat yang lain. Makanya di sini FP2 mudah-mudahan sama dengan FP4. Fasdes itu yang dipilih memang yang berKTP setempat, orang asli setempat. Kalau untuk FP2, jadi selain kita dikasih pembekalan masalah pendekatan tidak ilmu, teori kita dikasih, tetapi secara sosial kita, hubungan darah dengan lingkungan kita punya. Jadi tetap ada rasa-rasa segan dari masyarakat untuk kita kalau untuk yang melenceng jauh gitu Pak. Jadi di sini saya pastikan ke mereka bahwa bantuan ini berbeda. Bantuan yang biasanya memang kita tahunya bantuan dari pemerintah itu dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, ujung-ujungnya nyampe bawah cuma ikan satu gitu Pak. Nah, disinilah poin keuntungan FP2 bisa maju karena bantuannya langsung door to door, langsung dari pemerintah kepada kelompok tani. Nah, di sini titik balik koin itu mereka awalnya juga tidak yakin Pak. Ayo Swakelola ke rekening kelompok kan, bukan rekening ke anggota kan? Bukan, kelompok langsung Pak. Nah, kelompok langsung, dan lagi pola Pak, pola kegiatan tani agroforestry itu yang membuat mereka tertarik, yang biasanya kehutanan maupun perkebunan kayak kehutanan kayak masuk ke sini, mereka kan memasakkan program gitu Pak. Nih kayu 1000 batang tanam gitu kan. Nah, kalau sekarang kita polanya gini loh Pak, kami tetap ingin ada kayu-kayu,
persentasenya cuma 20%. Selebihnya ada MPTS dan tumpang sari. Tumpang sari inilah yang akan menopang ekonomi mereka, Pak, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kemudian MPTS ini juga jadi pemasukan minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, kami cuma pengen kayunya yang untuk tahunan 10 tahun gitu. Kami pada etapa tadi di kelompok juga pada etapa kami ajukan kegiatannya seperti ini. Kalian meminta apa? Mereka lah yang memilih kopi, memilih kayu manis. Jadi bantuan itu tidak pada kita. Kayu pun kami serahkan. Yang penting kayu, tanaman kayu, mau kayu sengon kek, mau surian kek, terserah. Yang penting ada kayu-kayuan. Terus ada bagaimana itu ke representatif kelompok-kelompok kepentingan termasuk gender gimana? Gender kalau di sini, kalau kami di sini bisa dibilang 50-50, Pak, keterlibatannya di dalam lahan ini rata-rata, walaupun mungkin di kelompok nama suaminya, tapi pengerjaannya juga ada istrinya. Kalau di sini tetap kesuksesannya. Jadi kelompok-kelompok yang berkepentingan dan kelompok-kelompok yang berkepentingan ingin apa ya? Dalam hal negatif lah di dalam hal ini, dengan adanya dorongan dari masyarakat yang istilahnya kami fasilitasi kan, Pak, memutus tali rantai yang panjang tadi ke masyarakat langsung. Nah, dengan adanya begitu, otomatis yang pihak-pihak yang negatif ini mundur sendiri, Pak. Ada petaninya, ada KTH-nya di sini. Ada ketua. Oh. Ini kan tadi kan berbasis lahan ya. Iya. Kalau ada 25 orang, Biasanya kan kalau berkelompok baik dari mohon maaf nih, dari beberapa dinas di sini gitu, itu pasti di awalnya dimintai dana buat bikin proposal lah, dana buat bikin ini lah, bikin itulah. Tetapi di sini kami tidak. Kami memang sebagai Fasdes kami membantu proposal. Memang proposal itu kami rumuskan dari keinginan mereka. Baru kami ajukan kepada program. Oke, program lah ya. Nah, selanjutnya merumuskannya. Kalau untuk ya, berarti Mbak, dalam pembentukan kelompok kalau di sini dia berdasarkan bukan memilih kelompok yang sudah ada, tapi berdasarkan lahannya, lahannya ini yang sesuai dan berdekatan, diusahakan satu hamparan karena namanya agroforestry, baru dibentuklah kelompok. kalau di sini ya untuk seluruh sih, langkah pertama yang akan kita lakukan itu bukan memilih orangnya, tapi kita survei lahan dulu. Kita survei ke lahan, mana lahan-lahan kritis yang bisa kita kategorikan untuk kegiatan. Kemudian barulah kita bisa dibilang identifikasi orang-orangnya. Setelah itu baru kita adakan FPIC ataupun NGD. Kita undang untuk kelompok nih. Kita undang dulu mereka. Kita jangan lupa nih koordinasi dengan kepala desa. Untuk Pak Tidak di sini kan. Kita undang, kita tawarkan program ini, mereka mau. Kalau mau, yuk kita bentuk kelompok. Tapi ada nggak masalah pasti pemilihan orang itu sudah ada di lahan yang sesuai, masalahnya yang nggak mau? Ada. Malahan kita ada pengalaman ditolak satu desa, Pak. Itu ada. Kita ditolak sama satu desa, itu memang ada oknum adat yang menginginkan sekian persen loh untuk kami fee-nya. Karena jangankan mereka, mohon maaf nih, pemerintah aja nggak kebagian pajak ya Pak ya, pajak gitu. Ya mereka dengan lantang menolak kegiatan kita, kalau tidak dapat itu ya sudah kita cabut. Kalau untuk pemilihan desa itu kewenangan Pak konsultan kayaknya. Pak Atul, kalau untuk pemilihan desa kan memang sudah dari programnya dari itu Udah observasi dulu dari beberapa tahun terakhir. Kan memang sudah ditentukan desa yang terdapat di dalam klaster. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang di luar kewenangan kita, memang di luar program IT2 ini. Tapi kalau mengusulkan pengalaman saya, kemarin kan saya hanya dengan satu desa. Namun berhubung desa yang ini berdekatan dan memiliki potensi, saya usulkan. Dan alhamdulillah masuk program. Sekali lagi masih di dalam satu klaster. Berarti ada desa yang di Pilup dia Pak. Pilup, Kalau kita RTGLD ada di sini lebih familiar di SP2 RTGLD ya Pak, rencana tata guna lahan. RTGL. Karena awalnya di 2018 kita pakai baru Pilup masuk ke desa tuh masyarakat awam. Akhirnya di 2019 Pak Wahyu diubah jadi RTGLD. Memang di beberapa desa tuh memang dari awal sudah dilakukan itu Pak. Jadi kan 2018 itu kan memang sudah ada program itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah dilakukan itu. Jadi kalau untuk pemilihan desa memang dari awal sudah di
ada tahapan tuh kayak kita di awal kan selain kegiatan apa tuh kalau kita diterima SPSC, nah, ada kegiatan lanjutannya lagi kayak ada SPGLD. Memang ada SPGLD yang di 2019 yang sedikit terlambat, cuman itu tetap harus dilakukan ya. Jadi pemilihan lokasi itu kan masyarakat desa kan mereka tahu area mereka desa yang kira-kira yang kritis di daerah mana, terus yang kira-kira ada kegiatan lain pemberdayaan bisa masuk di mana gitu. Kalau di FP2 kalau untuk kegiatan pilot sendiri itu di bawah naungan BPSKL. Nah, di bawah naungan BPSKL itu programnya berbeda lagi. Memang kita fokusnya di sana hanya untuk rencana tata guna lahan desanya. Kalau prosesnya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Kita FDIC dulu di awal dengan perangkat desa, dengan tokoh adat, kemudian pelaksananya juga diambil dari masyarakat, perwakilan masyarakat, perwakilan adat, perwakilan dari aparat desa sendiri. Kaitan hasil proof dengan lokasi lokasi Itu penentuan terbacanya lahan-lahan yang kritis tadi, Pak. Dan juga peruntukannya, pengembangannya. Contohnya kalau untuk di desa Seberang Mangin, desa dengan saya di sebelah, itu di dalam setelah RTGLD, setelah pilot itu kita menemukan identifikasi beberapa calon-calon potensi seperti lahan agroforestry yang baru, kemudian ada ekowisata yang rafting kita di sekarang, dan pengembangannya tahun depannya kita mulai di rafting itu, kita mulai juga pembentukan rafting, kita juga peneman agroforestry, dan di rapat-rapat desa pun digunakan juga hasil itu paketnya. Kalau punya SPGLD itu pertama itu dari program itu juga dari desa sendiri, jadi acuan mereka kayak mau membeli pemberdayaan ke masyarakat, atau contoh sampai ada itu pembangunan tempat di beberapa tempat tuh pembangunan wilayah pemukiman baru mereka jalankan di mana dari gedung desa misalnya. Terus kalau dari sisi program seperti Budara sampaikan tadi, itu dari SP2 walaupun yang melaksanakan itu BPSKL SPGLD-nya, tapi dari itu bisa digunakan oleh BPK. Contoh BPK mereka bisa mengidentifikasi loh lahan-lahan kritis di mana mereka bisa masuk kegiatan. Di BPSKL mereka bisa teridentifikasi lagi tuh di dalam SPGLD itu ada daerah hutan produksi yang belum berizin di mana. Mereka bisa menjadi apa istilahnya bisa saya lupa yang potensi itu usulan itu Pak. Piapsnya di mana di desa. Terus untuk TNKS seperti yang disampaikan tadi, karena ada potensi yang terpetakan di dalam SPGLD itu Arung Jeram. Nah, ini dari Bang Anto dari TNKS membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di sini itu di kelompok lewat kelompok sadar wisata itu ada Rasti Pak atau Arung Jeram. Jadi SPGLD itu dijadikan acuan mulai baik dari BPK, PSKL, walaupun nggak semua, tapi dijadikan salah satu acuan untuk mereka melaksanakan kegiatan. Distributor desa terlibat nggak dalam penyusunan pilot BPS? Terlibat dari awal sampai Dari awal akhir, Pak, Pak. malah kita dari awal mulai dari minta izinnya kita Pak, dari mulai minta izin dari awal hingga prosesnya kita harus terlibat. RTGLD. Bisa terlibat semua Pak. Iya, Sangat. terlibat Pak, Fasdesnya. Cuma itu yang RP masuk di RPJMD enggak di mainstreaming enggak di peraturan desa itu. Ya benar ya. PSKL sampai mainstreaming ke RP pembangunan desa, rencana pembangunan desa. Nah, kalau kita di sini kemarin kalau masuk ke situ belum, cuman terus kemarin sampai di Perdes sih Pak, kan ada beberapa SPGL itu di kali yang diperdeskan di desa gitu. Jadi di beberapa desa itu sekarang dalam mereka melakukan rapat desa juga mereka taruh apa itu peta desanya yang hasil SPGLD ada marketnya mereka di semua di sini loh kita mau bangun gitu. Contoh ada video pemekaran desa di Tamnya misalnya desa sebelah mereka sudah ada di sini jadi pula gitu. Jadi mereka mulai menggunakan Sudah dimasukkan Perdes itu berarti sudah masuk RPD. iya. RPGLD. Kalper, ular, piring kopi. Juga ada yang mengusulkan sejenis peralatan membersihkan lahan, mesin potong rumput. Pemberian insentif pupuk itu semua tanaman atau hanya tanaman yang PTS saja atau insentif khusus untuk tanaman kayu? Dasar pemberian insentifnya Kalau pupuk Kalau pupuk semua Pak, semua jenis. Memang kan setiap di awal mereka tanda tangan kelompok ini tanda tangan SPKS dengan BPDAS.
Nah, di dalam SPKS itu kan tercantum poin-poin bantuan apa saja setiap tahun yang mereka terima. Berarti butuh years. Kalau untuk kelompok agroforestry tidak, kita 1 year. Diperbarui setiap tahun. Nah, karena jumlah pupuk diberikan setiap tahun itu berbeda, Pak. Jumlahnya. Kalau untuk pertimbangannya itu kembali konsultan, Pak. Apa pertimbangan mereka memberikan jumlah pupuknya? Apa etiknya ini? SMS-nya jalan. Jalan. Belum ada sini kayaknya Pak SMS. Nggak ada SMS sini Pak. FP4 aja itu. Istilahnya apa dia Ada apa? FPIC ya, biasanya FPIC kan, FPIC kan? FPIC. Iya, iya. Di tahun pertama Kalau FPIC itu memang malah sebelum ada kegiatan itu wajib masuk ke desa itu yang dilaksanakan pertama. setelah Pada saat di FPIC kita berbicara tadi, kebetulan di desa sebelah di desa hukum, pas di FPIC mereka sepakat nggak menerima kegiatan itu nggak masalah. Karena kan masih di FPIC, makanya dari Pak Wahyu dari FP2 itu dilaksanakan di awal, Pak. Jangan sampai sudah ada kegiatan baru diadakan FPIC kan kegiatan jelas tiba-tiba mereka nggak nerima kan susah. Tapi setelah tuan rumah legowo adat kan adatnya desanya tuh kalau masyarakat ayo ulama udah nerima baru kita masuk juga. Jadi kan lebih enak gitu kita sudah kalau nungguin dulu. Tapi belum diterima kita udah masuk tiba-tiba orang nggak mau nerima tamu kita udah di dalam kan susah, Pak. pastis Pastis Pak. tukar pengalaman atau nanya? pengalaman deh. Untuk mulai kegiatan di sini. Mungkin saya ini kan di APL ya. Ada nggak yang di kawasan hutan? Kawasan hutan itu berbeda lagi, Pak. Yang di bawah TIU SKL ada perhutanan sosial, ada HKM, Bukan yang agroforestry itu Bukan. yang di dalam kawasan ada nggak? beda reboisasi, Pak. Kalau di hutan ya reboisasi. Ada. Nah, Dengan kelompok. dengan kelompok Kelompoknya ada di dalam. di dalam HP. Ya, Itu perlakuannya sama nggak dengan berbeda, Pak. Kalau itu lebih banyak ke tanaman kayu-kayuan ya. Tanaman bedanya nggak insentifnya berbeda. berbeda? Jauh berbeda, Pak. Karena di sana kan ya polanya sangat terbatas. Kalau dari jumlah suku, jumlah bibit pun berbeda, Pak. Dari satu dari bukit. Kalau kita kan melaksanakan ada yang ada namanya tuh RIU, Pak, reboisasi intensitas unggulan itu kan memang di wilayah hutan produksi. Memang berbeda, Pak. Ada lagi tuh yang bukan memang di hutan ini memang insentifnya berbeda, Pak, karena bahasa dari pemerintahnya atau dari BPD-nya itu kan nah mereka kan di dalam harusnya kan keluar, tapi kita masih di ibaratnya masih jadi kesempatan mereka untuk memperbaiki lahan, mengelola lahan, jadi masa bantuannya banyak yang di luar juga gitu. Jadi kayak gitu loh. DPSKL sama BPDAS beda ya? Sama, Pak. Kita satu Kopdes bekerja untuk BPDAS, PSKL, PSKS, 30.000. Gajinya satu, Pak. Saya pegang desa Seberang Merangin dan desa Baru Pulang Sanggar. Relatif rata-rata ada dua. Kalau di daerah kan juga bisa di desa Baru Pulang Sanggar, kemudian di desa Sampai sampai terbentuk. Nanti di Lembur ada yang banyak desa Ari itu desa Pergandennya, Benjer-benjer, Umbul-umbul, Selambau. Nah ditambah lagi wilayah hutan adat ke wilayah hutan adatnya itu adalah wilayah jadi dia lumayan banyak. Kalau di transport mah itu motor. Enggak, Pak, cuma pulangan aja. Kalau di transport ada nggak? Ada di Kulum semua masih kayak laporan. Dalam satu sampai 10 bulan itu aja, Pak. Kalau nggak ada dapat motor. Kalau kakak enak, Pak, dapat motor. Kalau mau pinjam dulu boleh, Pak. Mana ada motor baru sana kirim sini, Pak. Mas Des, siapa yang menangnya? Sama Pak. Ini kan sebagai koordinator cluster, Pak. Ya. Ini mau pertanyaannya lebih kepada pendidikan juga sebenarnya, Pak. Yang juga mungkin koordinator, fasilitator desa kan lebih
lebih dekat dengan masyarakat. Setiap hari hampir berkomunikasi segala keluhan atau mungkin keluhan baik itu program ataupun kondisi lahan yang mereka kelola saat ini. Namun keluhan itu ataupun masalah itu mungkin tidak kurang sinkron lah, atau mungkin tidak sejalan dengan harapannya teman-teman dengan keputusan PIU. Ya, biasa kan dinamika itu yang mungkin kita sebagai fasilitator wilayah atau mungkin koordinator klaster yang mungkin merasakan seharusnya keputusannya seperti ini, kebijakannya seperti ini. PIU dia maunya seperti ini, dan ini tidak sejalan dengan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Itu Bang yang saya ingin ketahui untuk selama pendampingannya Abang itu. Kita sih dari awal hampir setiap kegiatan tuh ketemu kayak gitu. Cuma di FP2 itu makanya apapun kegiatan di FP2 itu selalu mereka adakan namanya SGD, Pak. Nah, di ruang SGD itulah hal-hal seperti itu kan namanya masyarakat tuh permintaannya bisa 1 sampai 100 ya. Sementara dari program karena menyediakan jenis bibit yang bisa mereka pandang juga. Nah, manfaatkan betul ruang SGD itu untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Contoh misalnya masyarakat minta tanam tumpang sarinya ada coklat, ada jahe, ada alpukat, ada yang lain-lain. Nah, sementara dari program hanya menyediakan misalnya kopi, kayu manis. Nah, manfaatkan betul di ruang-ruang SGD itu untuk meminimalisir itu. Kita jelaskan karena di FGD kan masih fase awal, jangan kita bahas itu ibarat itu program sudah disahkan, PKS sudah ditandatangani, itu kan nggak ada yang bisa dirubah. Tapi kalau masih di masa SGD, contoh kayak awalnya kayu manis di FP2 kan Pak, itu ditolak habis-habisan di awal. Karena kita tahu itu permintaan masyarakat, jadi kita perjuangkan betul-betul sampai di FP2 mengakomodir. Di FP2 awal itu 2017 sudah centang merah tuh, sudah silang tuh kayu manis. Nah, tapi di FP2 kan kita pentingnya ada tanaman kayu-kayuan. Disitulah kayak ada daya tawarnya di situ, di SDG itu ya. Saya jelaskan juga Pak, dari BPDAS Pak, Bapak kan sudah utamanya menanam kayu-kayuan. Nah, masyarakat itu hidup di lahan ini. Jadi mereka nanam kopi yang kayu manis dengan syarat mereka jaga kayu-kayuan ini. Kalau Bapak memaksa mereka nanam kayu-kayuan semua, hari ini mereka tanam, besok mereka semprot, Anda mau apa? Kan gitu. Tapi forum seperti itu sampaikan di SDG di awal. Jadi kan kalau kegiatan, kalau kita kan ada sudah setelah SDG ada proses rantek penyusunan rancangan teknis sebelum difinalkan ke PKS kan. Nah, manfaatkan betul ruang-ruang itu untuk menyampaikan masyarakat maunya kayak gini dengan program. Sebaliknya kita dengan masyarakat juga menyampaikan bahwa program juga bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat. Jadi kayak bahasa cari win-win solution-nya itulah. Win-win solution itu bukan dalam bentuk artian betul sama menang gitu, tetapi persepsi gitu. Pemerintah merasa BPDAS merasa bisa mengakomodir keinginan masyarakat juga merasa keinginannya terakomodir gitu. Jadi dua pihak tuh kayak merasa, oh iya dengan menanam contoh kasus kayu manis kan, oh iya kami dengan kalau mengakomodir kayu manis, kemudian kayu-kayuan kami lebih terjaga. Nah masyarakat kan merasa, oh iya kami diizinkan nanam kayu manis, tentu kami juga harus jaga tanam kayu-kayuan. Jadi di ruang SDG kalau seandainya nggak ada di PIU minta itu Mas, karena di situ titik pentingnya. Kalau di sana masih ada hal yang bisa dirubah, tapi kalau sudah karena PKS itu nggak ada lagi yang bisa dirubah gitu. Ya sudah ditandatangan gitu, pakati dia terus masalah tanamannya kayu-kayuan semua gitu, nggak ada yang bisa dirubah lagi. Tambahan informasi, jadi ada SDG, kemudian ada istilahnya forum koordinasi melibatkan antara FASDES dan PIU perizinan. Tadi bapaknya 3, TNKS, BKIDA dan BPKS. Itu diadakan rakor klaster Pak. Nah, dari apa yang ditangkap oleh teman-teman KKS di lapangan terhadap dengan rampasan hutan, nanti sampaikan di
forum rapat koordinator klaster. Jadi biasanya dilakukan di tiap kabupaten. Jadi ada 3 kabupaten di Dapil 1 ya, Kerinci, Rawangun, dan Merangin. Itu gunanya lah mempertemukan antara apa yang ditemukan oleh teman-teman permasalahan di lapangan dengan semua PAYU. Nah, dari situ nanti akan ada solusi itu sehingga memang tidak ada sesuatu yang berat ya. Terima kasih. Sama sedikit Mas. Kalau kita di tantangan di kita mungkin Mas akan ngeliatin tuh. Kalau di klaster tuh hal paling penting yang krusial yang harus kita lakukan adalah walaupun kita bagian dari masyarakat, tetapi kita harus memposisikan diri itu kita di antara masyarakat dengan program. Karena saat kita berpihak di satu sisi, itu mindset kita udah berbeda tuh. Kalau kita bilang oh harus gini, sebaliknya lagi. Kalau kita berpihak ke masyarakat, dibilang bisa jadi nggak, oh ini membanggakan, jadi tetap aja terus di tengah. Jadi yang paling penting penempatan posisi itu harus penting karena saat di posisi kita pas, mindset kita juga terbebas dari itu. Jadi kan kita bisa ketemu kayak tadi kan, oh, ini nilai tawarnya gimana, ini nilai tawarnya gimana, di titik temunya gimana. Walaupun nggak semua keputusan itu bisa 100% win-win solution gitu. Tapi setidaknya kita bisa mendekati itu gitu. Saya tambahkan lagi Bang. Ini mungkin terkait apa ya, money oriented. Maksudnya yang terjadi di desa baik itu kehutanan, balai, pertanian ataupun instansi dan sebagainya yang punya program ke desa itu seringkali hanya mengejar yang namanya serapan anggaran. Maaf sedikit vulgar ini. Nggak apa-apa kan? Ya itu seringkali mengejar serapan anggaran instansi manapun itu. Akhirnya masyarakat yang terbiasa mengelola dana dari pemerintah ataupun hidup dalam satu kelompok tadi yang memang ketika dihadapkan dihadapkan pada proses atau sistem yang penting terrealisasi saja, akhirnya ketika menemukan FP4 seperti yang ibu tadi jelaskan toh, ketika berhadapan dengan FP4 mereka masih terbawa dengan pemikiran itu. Apalagi melihat kerjasama Jerman itu proyek banyak dananya kerjasama Jerman. Mindsetnya sudah langsung ke situ karena dia terbiasa menghadapi situasi seperti itu. Maksudnya bagaimana teman-teman menghadapi baik itu teman-teman fasilitator desa, koordinator klaster, terkhususnya PAYU. Kalau itu mungkin dari saudara udah cerita tentang itu. Memang balik lagi Mas, yang paling penting itu kayak kita penempatan posisi kita dulu gitu. Yang paling penting sampai hari ini mungkin Mas boleh tanya dengan Mbak Dara, Mbak Rido. Kami dengan masyarakat dari kelompok kami tidak pernah menyebut uang dari mereka. Yang kami sebut itu yang kami bawa adalah misalnya di SPKS itu bibit Anda harus seperti cerita sama Bapak tadi. Baru tadi di Anda KTH Longkang Sakti harus menyediakan bibit enggak 5.000 atau 10.000. Yang kami kejar ke masyarakat adalah itu. Jadi sampai hari ini tanya teman-teman dia nggak pernah nyebut harga bibit sekian, harga ini sekian. Kita membiasakan lewat diri kita dulu Mas. Jadi kita harus membiasakan jangan pernah menyebut uang di mereka gitu. Kami sampai hari ini boleh cek di KTH, saya Genta sendiri ketua KTH, saya nggak pernah tahu berapa harga bibit, menyebut harga bibit mereka berapa. Masalah harga bibit dan uang itulah urusan KTH dengan dia. Posisi kita pastikan PKS itu dikawal dengan baik, misalnya bibit 5.000 ada, pupuk 3 ton ada. Memang kita tetapi itulah peran teman-teman lagi kan di awal kan ada PSA yang ditanya tadi, mengidentifikasi masyarakat kan bisa hal-hal kayak gitu bisa diminimalisir. Contoh kan teman-teman di desa kan bisa melacak kayak orang yang sudah, kalau kami di sini itu menyebut orang-orang getah hitam kelompok itu kan sudah ada ya. Jadi orang-orang yang punya track record seperti itu kita minimalisir dari awal. Jangan kita udah tahu nih 10 orang nih buaya semua kan, kita masih tetap anggota masukin ya dimakan buaya gitu. Jadi peran kita memang dari awal. Jadi buaya dulu. Jadi dari pembentukan kelompok peran teman-teman kalau kita di konservasi itu kita harus harus memanfaatkan betul teman-teman di desa, memaksimalkan, membantu, mendorong mereka untuk bisa mengidentifikasi itu dengan baik. Kalau biasanya kayak kelompok-kelompok titipan, maksudnya biasanya kepala desa itu biasanya kong kali kong lah dengan pihak dan sebagainya. Oh ini kelompok ini diluruskan ya? Kami tidak menerima. Ya supaya lebih mudah, supaya lebih apalah alasannya dan sebagainya. Bagaimana teman-teman pas des menghadapi itu? Nah saya kalau untuk menjawab itu mungkin kalau saya cerita Pak, ini Pak
kalau kami ini SK-nya dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, mungkin 2018 saya sudah dicat gara-gara itu. Dan saat kita harus komit gitu loh. Mau titipan dari apa? Karena boleh titipan, tapi kan di program kan punya untuk penentuan lahan tuh ada kriterianya. Karena boleh gitu, tapi sesuai loh kelompok itu dengan kriterianya. Misalnya lahannya kritis, terus masyarakatnya yang pemilik lahan itu memang kurang mampu. Jadi kalau memang lahannya kritis tapi masyarakatnya udah punya mobil 3, ngapain ini kita bantu kan? Jadi memang balik lagi kita harus memang ya komit gitu. Dan teman-teman harus yang paling penting itu harus siap dengan resikonya gitu. Ditemui tim sukses, ditemui apa LSM bawa laporan segini, kami sudah pernah. Oh, ancaman segala macam, tapi itu balik lagi harus konsisten gitu. Dilaporkan pun oleh dinas, ada satu instansi yang melaporkan kami pun juga ada, itu pun langsung ke KLHK juga ya, suratnya. Malah kan pernah dilaporkan ke KFW malah gara-gara itu. Tapi ya untungnya di SP2 itu kan ada Pak Wapor provinsi, terus ada konsultan dan mereka betul-betul membackup kami terkait hal itu, sehingga kan yang kita potongnya mohon maaf itu kan kita kan ibarat potong tradisi yang udah puluhan tahun gitu. Betul, kita kasih contoh sebut bantuan dari dinas A 20 juta nyampe ke bawah tinggal 5 juta, kan salah satu penyebab kan titipan-titipan itu. Kalau kita kan enggak, ya risikonya itu diancam lah, dicari rusak. Saya pernah 1 bulan nggak ke lokasi, saya teman-teman saya sampai dicari ke rumah saya, rumah mertua saya, orang tua saya dicari, dibawa laporan tebal gitu Pak. Itu dari LSM berapa gitu, macam-macam lah namanya. Kita ya harus komit gitu loh. Pilihannya ya kita melawan aja, kalau nggak ya ikut. Kalau kayak di sungai, kalau nggak berenang ke depan ya hanyut. Kali ini Bang, ini kan tadi berhubungan dengan PGPIU. Ya, misalnya kalau PGPIU ini ada nggak mungkin apa ya, gap antara mereka, antara PIU atau mungkin masing-masing mengklaim, oh itu karena usaha saya ini fasilitator desa bisa berkembang seperti ini, bisa berhasil seperti ini. Sejauh Itu sih jauh ini masih walaupun gawe tapi itu di tahun-tahun awal dulu sering terjadi. Itu kan di luar di eksternalnya kita kan. Sekarang di PIU kadang kalau di sana ada berapa ya? 3 potensinya sama kayak kan itu. Karena di PIU itu kan namanya ya mohon maaf ego sektoral itu kan kita masih ada. Cuma dari sisi kita di lapangan mah kita nggak perlu peduli itu gitu. Soalnya saat kita peduli itu nanti ya kami kan pernah disebut tuh kami anak kandungnya BPDAS, terus anak tirinya PSKL, terus ayah kan anak kandungnya TNKS kan gitu. Jadi kalau kita sih Pusatnya TNKS. iya. Jadi kita fokus aja lari ke depan gitu. Jadi kalau kayak gitu kalau di kami kan ada provinsi hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu kalau susah kita menyampaikan ke KPIU kan ada konsultan, sampaikan ke koordinator provinsi yang membisikkan. Gitu. Sejauh ini sih kalau masalah yang seperti itu kita tidak pernah terusik ya. Tidak pernah terusik, memang sering terjadi, bukan pernah saja sering terjadi. Beberapa kasus kejadian ini bukan baru tahun kemarin kan di hari yang sama video nggak ada kegiatan yang sama, teman-teman FD ini diperbutkan gitu loh Pak. Jadi teman-teman juga bingung kan di hari yang sama, terus di tanggal 14 ya berbeda kegiatan, ini kegiatan kan mereka juga bingung. Akhirnya ya kalau di FD lebih milih lagi dari 2 PIU kegiatan mana yang lebih prioritas untuk diikuti. Dan coba gali dari KTH, apa yang mau diikuti? Pak, gimana pengaturan pembagian tugas di KTA, di kelompok tani, mulai dari unsur berencana tadi PRA sampai kepada apa IPIC atau sampai kepada monef hasil dan penerimaan insentif. Gimana tuh pembagian tugas dan juga barangkali honor atau ada honor di antara sehat? Kalau untuk pembagiannya sesuai dengan luas lahannya. Kalau lebih luas lahannya, lebih 1 hektar tuh tanamannya kan lebih luas lagi. Jadi otomatis lebih banyak menerima tergantung luas lahannya. Kalau untuk pembagian honor, kalau untuk kepengurusan lah tidak ada. Ya. Soal yang untuk monef itu siapa? Monef tanaman. Untuk monitoring menghitung yang tumbuh untuk memberikan insentif nanti gitu kan. Penilaian. Setiap tahun ada penilaian. Nah, siapa yang melakukan? Apakah
Fasdes, apakah Bersama. anggota kelompok atau bersama atau ada dari PIAYU, dari PPT? Kalau itu Berarti berskala itu Pak. Skala setiap tahun. Cuman kalau untuk penentuan pembayaran insentif kan di akhir tahun tuh di kedua kita selalu ada konsultan waslainya Pak. Jadi kayak kami kan dianggap kami juga ya, kami kan sering ibarat itu sering ketemu dengan kita untuk pembayaran. Kalau kami yang menilai kan dianggap kurang di internal, jadi memang di DPD cari pihak konsultan Yang kerja. ketiga ya Pak Wahyu ya? Iya. Yang ketiga, jadi apa ditenderkan Iya. siapa penilai. Jadi bisa jadi itu hasil dari Jadi nggak ada self assessment deh dari KTH. Tanaman saya per anggota nih tumbuh 9% gitu, terus disampaikan ke Wasle atau gimana? Ada verifikasi. kalau Kalau proses saya mereka yang harus data mereka Pak. mereka pakai data mereka Data ya. mereka. Sampling berapa persen? Sampling. Malah kita diumumin beberapa tahun itu kita nggak pernah di lapangan, kita nggak pernah dikasih tahu KTA itu persentase tumbuhnya berapa Pak. Dari kalau waslai kan mereka paling melaporkan tahu ini persentase tumbuhnya sekian, paling ada yang diperbaiki ini. Jadi memang murni mereka nggak nilai dari mereka gitu. Jadi Genta mau ngomong 100% kalau mereka nilainya 90 tetap aja nilai Itu mereka. kemarin penilaiannya gimana? Kita sudah kelola ya? Iya, di lar yang memasang. Tapi oleh KTH sama Fasdes. Itu terkait insentif bukan? Bukan. Iya. Kalau kita harus Kita waslai. insentif. Cuma nggak diterima hasil kita. Jadi itu pun kalau di FP itu agak mohon maaf agak dicelimet kalau ini. Jadi untuk pengajuan nilai akhir tahun kan langkah monet dari katanya dari SD, terus ada lagi monetnya dari balai, hasil dari BPJS. Nah, hasil dari itu baru digunakan untuk pengajuan nanti untuk penilaian yang dilakukan waslai Pak. Jadi yang menentukan insentif layak tidak berhasil atau tidaknya tumbuh tanaman kelompok ini dari waslai itu Pak yang dipakai. Itu kan dari dia Fasdes itu kalau masalah kan diberikan belangko Iya. pemeliharaan itu kan Iya. yang dari Pak Koto itu. Nah itu isinya berkala tiap Bulan. bulanan atau tiap tahunan. Tiap bulan. Untuk tiap pohon. Jadinya itu benar-benar oleh tiap masing-masing self assessment oleh petani masing-masing. Pohon ini tumbuh sekian. Kemudian Memang kan karena itu memang kalau teman-teman kan ke lapangan itu kan kalau bawaannya memang gitu. Jadi kalau petani ke lapangan itu bawa cangkul, bawa dulu, kalau teman-teman itu ya bawa belangko monet. Memang Jadi kalau kan- moneternya ya setiap bulan. Memang Satu KTH tidak- minimal satu kali sebulan. Tidak ibarat tertutup bulan ini tidak kan anggota di udara aja lebih dari 70 orang. Tapi kalau monet satu-satu per hari kan itu satu bulan aja nggak cukup. Kalau minimal bulan ini ada sampling di KTH ini, minggu berikutnya ada sampling di KTH ini. Namun KTH itu kan data bergiliran. Untuk monitoring sendiri memang setiap KTH per bulan diminta minimal satu kali dalam satu bulan, dan itu teknik sampling. Biasanya dalam monet itu kita samplingnya tuh 2 orang per KTH. Kalau untuk satu orang semuanya ya nggak mungkin. Saya aja anggota kelompok saya aja ada 245. Itu kalau satu tahun kali. 2 orang per KTH. 2 orang per KTH. Terus di sensus ya tanamannya. Iya, kita bikin plot ukur. Ukur. Ya, Bukan saya. Sampling. Itu metodenya macam kalau ada beberapa metode itu. ada kalau dari konsultan itu kan teman-teman dikasih panduan tuh bisa sensus, bisa sampling. Cuma kalau di awal kan karena kelompok masih sedikit kan masih enak sensus. Cuman kalau kayak kelompok 200 orang kalau mau satu di sensus kan nggak ada pun hasilnya kita juga nggak wajar kan, jadi makanya lebih ke sampling.